Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan lupa nih, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo, selamat siang Sobat Tangguh. Senang sekali saya Egit Hapsari dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin, menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah Sobat Tangguh, tema dialog kita hari ini adalah strategi budaya adaptasi pandemi COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Sobat Tangguh, kini setelah hampir setahun kita hidup di tengah pandemi dan kasus positif terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan kasus terkonfirmasi positif di Indonesia telah mencapai lebih dari 1 juta orang. Hal ini menjadi momentum menumbuhkan kesadaran untuk bekerja ekstra keras dan mengindikasikan bahwa seluruh elemen bangsa harus berkolaborasi mengurangi laju penularan virus COVID-19 dengan perubahan perilaku yang sesuai protokol kesehatan. Lantas bagaimana kolaborasi lintas keilmuan dapat membentuk pranata sosial budaya yang mendukung perubahan skema dan perilaku masyarakat sehingga laju penularan dapat terkendali. Telah bergabung sejumlah narasumber melalui video conference. Yang pertama, Ketua Tim Periset Pemberdayaan Edukasi dan Literasi terkait COVID-19 untuk perubahan perilaku komunitas Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hadi Pratomo, MPH, Dr. PhD. Selamat siang, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof. Hadi? Selamat siang, Prof. Hadi. Enggak, coba ini, kenapa saya nggak dengar suara mereka? Oke, sambil mungkin mengkoreksi sambungan audio, kita sapa lagi narasumber berikutnya dulu. Ada Profesor Yunita Tewinarto, PhD, Guru Besar Antropologi Purnabakti, Universitas Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya, selamat siang Prof. Yunita. Ya, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Prof. Yunita? Baik, terima kasih. Tetap sehat ya. Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Oke, dan lanjut saja ke narasumber ketiga kita, Profesor Dr. L. Meli Kurniawijaya, MSSPOK, Pakar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Promosi Kesehatan di Tempat Kerja. Halo Prof. Meli. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Terima kasih. Meskipun internetnya aku nggak ngerti. Sehat juga ya, Prof. Meli ya. Prof. Meli sehat-sehat juga ya. Oke, mungkin sambil menunggu koreksi audio dari masing-masing narasumber, kita ingatkan kembali kepada Sobat Tangguh bahwa sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, dan mikrofon yang saya gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak selama proses berlangsungnya dialog. Dan talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Mungkin sambil kita memulai dialog pertama kita, mungkin pertama saya tujukan dulu pertanyaannya ke Profesor Yunita. Prof. Yunita, mungkin pertama-tama kita bertanya dulu, mengapa sih Prof. Yunita ini perlu kolaborasi lintas disiplin keilmuan untuk merubah perilaku masyarakat untuk mungkin mengentaskan pandemi ini? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Egit. Jadi masalah ini, fenomena terjadi pandemi, ini merupakan masalah kita bersama ya. Nah, pandemi ini dengan virusnya dan kita, virus yang menyebar cepat dengan manusia sebagai inang, ini tentu memerlukan perubahan. Saya bisa kirim BA nih, enggak?
alam pikir, perubahan, kemudian cara bersikap, kesediaan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Itu sangat tidak mudah. Nah, kami sebagai antropolog dan juga ilmu sosial dan ilmu pengetahuan budaya itu memahami betul bahwa strategi budaya untuk mengubah perilaku itu diperlukan. Kami semua belajar bagaimana perubahan perilaku itu bisa terwujud. Tetapi masalah pandemi ini, bagaimana karakteristik virusnya? Bagaimana manusia sebagai inangnya? Bagaimana kemudian virus itu bisa menular antar manusia? Ini dari substansi keilmuan, tentu ilmu sosial budaya tidak memahaminya. Nah, kolaborasi lintas disiplin ini amat diperlukan ya. Jadi substansi tentu dari teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Kedokteran. Nah, kami dari antropologi, ilmu pengetahuan budaya, bagaimana menyampaikan pengetahuan itu pada masyarakat. Nah, kami tahu bahwa selama ini sudah ada himbauan, instruksi, rekomendasi, tetapi apakah sudah terjadi internalisasi norma-norma budaya yang baru sehingga mengubah perilaku. Nah, itulah karena itu kami perlu melakukan kegiatan lintas disiplin, Mbak. Ya. Baik, terkait dengan internalisasi norma-norma ini ya, Prof. Yunita, pemerintah selama ini sudah banyak melakukan himbauan dan kampanye untuk perubahan perilaku dengan disiplin protokol kesehatan. Lantas menurut Prof. Yunita sendiri, mengapa yang sudah dilakukan selama ini belum dirasa cukup? Ya, begini ya, kebudayaan itu ada dua karakteristik ya. Ada karakteristik budaya yang mudah berubah. Kalau kita menggunakan teknologi, belajar sebentar, fashion itu mudah. Tetapi kerangka berpikir, nilai budaya, patuh hormat pada orang tua, kita biasa berperilaku sejak kecil diinternalisasikan. Ada nilai budaya hormat pada orang tua, ada keyakinan religi. Tiba-tiba itu berubah, terjadi gegar budaya ya. Nah, kalau terjadi gegar budaya, ini perlu betul-betul bagaimana kemudian membentuk perilaku yang baru. Ya, jadi karena itulah betul-betul strategi budaya itu perlu kita pikirkan betul sehingga pengetahuan, himbauan maupun semacam himbauan, semacam instruksi, rekomendasi, apakah itu sudah kemudian diresapi oleh masyarakat? Apakah sudah kemudian mewujudkan perubahan? Dan ini terjadi gegar budaya ya. Tiba-tiba semua nilai budaya itu seakan-akan tidak berlaku lagi dan kita harus menginternalisasi nilai budaya baru. Apakah cukup dengan himbauan, dengan instruksi? Media sosial memang sudah menayangkan, sudah cukup gencar. Tetapi menginternalisasikan sehingga mengubah perilaku, ada pranata budaya, peraturan baru, ganjaran dan sanksi oleh masyarakat sendiri. Itu yang diperlukan, Mbak. Ya. Dan di layar ini juga bisa kita lihat tadi ya, bahwa karakteristik budaya ini ada dua, ada yang bisa diubah dan juga sulit diubah. Nah, apakah kita bisa menyamaratakan budaya masyarakat di wilayah Indonesia kepada salah satunya atau mungkin tiap daerah punya karakteristik sendiri, Prof? Ya, tentu tidak hanya budaya etnis ya, Mbak ya, yang beragam seratusan ya. Punya tradisi sendiri, bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara memandikan jenazah pemulasaran, bagaimana kemudian merayakan hari-hari besar ya, menurut agama saja berbeda, ya, tradisi ibadah berbeda, semua harus ditata ulang. Tetapi budaya itu tidak hanya lintas etnis dan lintas agama, tetapi juga profesi. Nah, bagaimana mereka yang kemudian bekerja di kantor, bagaimana yang di pasar, bagaimana yang harus menjadi pemandu wisata, itu begitu banyak profesi, ini semua sangat beragam. Jadi karena banyak sekali faktornya ya, Prof? Ya. Banyak sekali jadi ya faktornya yang menentukan karakteristik budaya ini ya, Prof. Yunita ya. Baik, saya menyapa Prof. Hadi terlebih dahulu. Prof. Hadi mungkin bisa dijelaskan, Prof, mungkin saat mengumumkan angka kasusnya telah mencapai 1 juta kasus ya pada Selasa lalu, ini Menteri Kesehatan kan sempat mengatakan salah satu hal yang harus dilakukan adalah menekan laju penularan. Menurut Prof. Hadi sendiri bagaimana cara untuk menekan laju penularan yang paling efektif?
di Baik, Prof. Hadi mungkin bisa dikoreksi sedikit audionya karena di sini tidak terdengar. Oke, mungkin sembari menunggu Profesor Hadi untuk memperbaiki koneksi audio, kita sapa narasumber berikutnya. Kita ke Prof. Meli. Prof. Meli, ini mungkin tadi sudah dijelaskan juga dengan Prof. Yunita ya, bagaimana untuk melakukan perubahan perilaku berdasarkan karakteristik masyarakat. Menurut Prof. Meli sendiri, bagaimana Prof. untuk mengkomunikasikan perubahan perilaku agar efektif dan internalisasi normanya ini bisa diterima di masyarakat? Ya, Iya, tadi terdengar? Ya, Suara saya terdengar. terdengar? Terdengar Prof. Meli, silakan Prof. Meli. Ya, kita belajar memantapkan perilaku adaptasi COVID-19. Betul kata Prof. Yunita, harus berbasis ragam budaya klaster. Nah, jadi kami sarankan dan tim kami, kita menyusun panduan itu ya. Tujuannya itu memperkaya pengalaman, pengetahuan, meningkatkan kesadaran, mengubah perilaku. Tidak cukup hanya dengan rekomendasi, maaf ya, himbauan dan instruksi, itu nggak bisa. Jadi untuk memutuskan penularan virus di berbagai klaster ini, kan kita banyak klaster-klaster ya, nanti Betul. kita ngelihat tuh banyak. Ada klaster di sekolah, ada klaster di kantor, yang banyak ada klaster di rumah, Bahkan di yang pasar. terkecil di klaster keluarga ya Prof ya? Iya, klaster keluarga ya, itu kita perlu, saya kira kita harus memvisualisasi. Baik, memvisualisasikan seperti apa Prof. Meli? Mungkin ini ada koneksi audionya sedikit ada gangguan ya untuk dari Prof. Meli sendiri. Kita lanjut lagi mungkin ngobrol-ngobrol ke narasumber kita selanjutnya. Mungkin Prof. Hadi terlebih dahulu. Prof. Ya, Hadi. selamat siang. Ya, selamat pemirsa. siang. Audionya sudah terdengar jelas di sini. Ya, Terima salam kasih sehat Prof. ya. Ya. Terima kasih, semoga sehat selalu juga. Prof. Hadi, kita tadi sedikit mendiskusikan nih ya tentang angka kasus yang sudah mencapai 1 juta kasus ya pada Selasa lalu ya. Dan Menteri Kesehatan ini mengatakan salah satu hal yang harus dilakukan ini adalah menekan laju penularan. Nah, menurut Prof. Hadi sendiri bagaimana untuk cara menekan laju penularan yang paling efektif? Ya, jadi seperti tadi disampaikan, yang paling efektif itu adalah tadi mencoba merubah perilaku, ya kan, disertai dengan pranata budaya dan dengan coaching atau mentoring dengan pendampingan. Nah, itu yang dalam program pemerintah sekarang belum ada, ya. Tetapi yang perlu difahami, ya kan, sifat alami dari proses perubahan itu adalah pelan. Sedangkan pemerintah atau birokrat maunya cepat. Nah, itu yang akan susah dipertemukan. Oleh karena itu harusnya yang penting itu dilakukan pada Baik, sayang sekali audio dan koneksi dari Prof. Hadi kembali terkena gangguan. Jadi kita lanjut lagi ke narasumber selanjutnya, Profesor Yunita. Mungkin yang koneksinya cukup aman? Ya, jadi kalau saya dapat melanjutkan, Mbak, virus corona, ya COVID-19 itu tidak terlihat mata ya, tidak kasat mata. Saya belajar mendampingi petani ya, saya belajar mendampingi mahasiswa. Kalau itu tidak kasat mata, tidak bisa dilihat, tidak mudah masuk di kepala, tidak mudah dipercaya. Mana sih seperti apa sih itu virus corona tuh nggak ada di dekat saya karena tidak terlihat, Mbak. Nah, bagaimana membuat supaya perubahan itu alam pikir itu bisa efektif, yaitu melalui mengasatmatakan. Kita memvisualisasikan apa yang tidak terlihat, tetapi apa yang tidak terlihat ini bagaimana kita sampaikan dengan metode belajar, edukasi, literasi orang dewasa. Mungkin Bu Meli bisa melanjutkan. Baik, silakan Prof. Meli. Ini dengan tayangan ini. Maaf ya, tadi terputus ya. Ya, maaf tadi terputus. Jadi apa yang dikatakan Prof. Yun, kita mengkasat matakan apa yang tidak kasat mata.
Jadi kita akan bicarakan tentang karakteristik virus. Bentar, tadi. Yes. Baik, mungkin ini kita kurang stabil ya koneksi di Terdengar tempat suara masing-masing. saya? Baik, Prof. Melly, mungkin bisa dicek kembali, silakan dilanjutkan. Ya, Baik, silakan Prof. Melly dilanjutkan. ya. Oke. Ya, jadi tadi saya sampai di mana tadi? Jadi kita mesti merubah perilaku kesehatan mereka. Kalau tidak terlihat, mereka harus kita kasih lihat. Jadi kira-kira bisa ditayangkan tadi itu slide-nya? Yang untuk mengkasat matakan virus ini ya, Prof ya? Ya. Oke, nggak apa-apa deh, saya langsung aja. Jadi panduan kita itu unik, saya bilang. Jadi kita harus kasat matakan ya. Misalnya di perkantoran mereka makan bersama, kita harus kasih tahu, oh ini salah gitu loh. Yang betulnya harus gimana. Di dalam mobil misalnya ya, bersama-sama tanpa masker. Nah itu mereka, dan dalam keluarga mungkin ada yang datang, oh pikir kita pergi sama-sama ke Bali, kemana, dalam satu mobil, pikiran family saudara, tau-taunya kena satu sakit, kena semuanya positif. Nah, ini semua kita juga berikan rasionalisasi, yaitu dengan metode belajar berbagai macam 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Dasar-dasar pemahaman dan edukasi tadi dasar Ya. tertentu. Silakan Bu Melly. Ya. Jadi dasar-dasar pemahaman mengenai virus itulah yang perlu ditunjukkan, tetapi ini semua dikemas di dalam metode belajar yang dialogis ya. Metode belajar orang dewasa, andragogi. Itu tadi ada slide saya, bagaimana sekarang video itu kita belajari bersama. Kita lihat apa perilaku kita yang salah selama ini, apa yang benar. Berdasarkan itu, ayo kita sama-sama memperbaiki perilaku kita, apa norma-norma yang sekarang kita akui, kita lakukan bersama, apa aturan ganjaran dari komunitas itu sendiri. Tidak perlu top down, dihukum dan sebagainya. Mereka silakan menghukum diri sendiri, begitu. Kira-kira demikian. Ya, silakan disambung lagi, Bu. Ya, terima kasih. Baik, lantas kira-kira medium apa yang paling efisien untuk menyampaikan pesan untuk merubah perilaku masyarakat ini, Prof? Ya, silakan Bu Melly, mediumnya, atau Prof Hadi. Ya. Halo, Baik, bisa dengar? dijelaskan oleh Prof Hadi atau Prof Melly? Ya, tadi kan apa sudah disampaikan, jadi akan ada beberapa video dasar. Mungkin ke Prof Yunita bisa menjelaskan terlebih dahulu? Pertama, di dalam toolkits, kita buat toolkits ya Mbak Ina. Yang intinya adalah tadi mengkasih lihat ya, dan kemudian tadi sesudah mencari solusinya sendiri, kemudian didampingi. Nah ini yang barangkali masih kurang ya, di dalam program yang sekarang itu tidak ada pendampingan terhadap perubahan perilaku ini. Nah itu yang saya kira penting itu. Baik Prof Hadi, ini kalau kita berbicara tentang perilaku masyarakat saat ini, menggunakan masker, sering mencuci tangan, ini masih bisa kita lakukan karena mungkin tidak berkaitan dengan orang lain ya. Tapi ada satu hal yang masih sulit dilakukan, yaitu menjaga jarak. Mungkin karena kita ini suka berdekatan, bersosialisasi, dan berkumpul seperti itu. Bagaimana ini untuk menjadi solusinya Prof Hadi? Ya, tadi kan memang pendekatan kita itu harus juga ada pendekatan tadi. Dia sendiri bisa menyadari apa yang dia lakukan itu salah, ya. Oleh karena tadi akan ada contoh-contoh video yang salah dilakukan. Misalnya, ya kan, dia makan, tetapi pada saat makan itu membuka masker, ya, dan di situ mungkin kelupaan. Nah itu kita berikan contoh-contohnya seperti itu. Jadi ada unsur motivasi, ya kan. Kemudian tadi ada unsur tadi modeling juga, ya. Jadi harus ada contoh-contoh perilaku, ya. Terutama ini harus ditunjukkan oleh para figur-figur baik pimpinan maupun influencer, ya. Ini harus bisa memberikan contoh, ya. Lantas apa menurut Prof Hadi sejauh ini influencer, tokoh masyarakat ini sudah bisa memberi contoh yang baik, Prof? Nah kan kadang-kadang Anda sendiri ya kan ada influencer yang tidak memberikan contoh yang dengan baik. Nah ini harus menjadi pelajaran ya.
Dan sekali lagi karena prinsip kita sebenarnya prinsip kesehatan masyarakat, pencegahan. Oleh karena itu sebenarnya model-model kita juga harus dibuat juga di daerah-daerah yang masih hijau, yang belum ada, sehingga betul-betul masyarakat itu dipersiapkan agar penyakit tersebut tidak masuk ke daerah sana. Ya, jadi selain menanggulangi sekarang yang sudah terjadi, ya kita harus juga menyiapkan masyarakat yang masih di daerah hijau, ya. Baik, jadi agar ada pemerataan begitu ya, edukasi dan sosialisasinya. Prof Hadi, jika kita berbicara dengan stigma negatif, tentang stigma negatif COVID-19 yang kerap masih melekat pada masyarakat, padahal ini kita sudah hampir 1 tahun ya berhadapan dan hidup berdampingan dengan pandemi ini. Apa yang terjadi sehingga stigma ini begitu masih melekat setelah 1 tahun? Ya kan intinya sebenarnya stigma kan tadi kan ketidakfahaman kan, ya kan. Jadi misalnya tadi ada yang menolak soal jenazah. Mestinya kan harus kita pelajari, ya kan. Kenapa sih ditolak, ya kan? Karena tadi seperti Prof Yunita katakan, ini berbenturan dengan budaya, ya. Ada meninggal, nggak ada yang boleh nganter. Nah ini mesti dinegosiasikan gimana yang bisa apa tadi, ya kan? Tetap dengan norma protokol kesehatan, tapi tetap bisa mengcover juga budaya yang ada, ya. Nah itu yang proses ini yang harus dilakukan dalam tadi proses pendidikan tadi, ya. Karena stigma intinya tadi kekurangpahaman. Nah salah satu kurangpahaman tadi karena mereka nggak mengerti apa yang terjadi, ya. Antara lain tadi kan virus nggak pernah bisa lihat, ya. Oleh karena itu kita kasat mata kan tadi hal-hal yang tidak terlihat gitu. Beliau mau tambahkan, ya. Baik, lantas? Baik, saya boleh masuk? Baik, silakan Prof. Oh, sebentar. Ya, sudah terdengar. Sudah terdengar. Lebih stabil. Sudah terdengar. Ya, pengalaman saya ya di kita promosi K3 di perusahaan, memang di masyarakat itu sebetulnya kalau menurut teori dari Words itu ya, itu dari Westrum itu ada 3 level. Ada level yang patologi dan reaktif, memang bandel lah yang dikatakan bandel. Itu kalau seperti itu mereka memang harus pakai penekanan. Kalau di perusahaan itu, oh ya kalau kamu seperti itu, kamu nggak naik gaji. Atau kalau kamu seperti itu, mungkin kontrak kamu akan lepas, tidak dikontrak. Itu adalah level patologi kalau kata-katakan. Jadi di masyarakat itu sebetulnya juga saya kira ada seperti itu. Nah ada juga yang namanya kita bilangnya level kalkulatif. Level kalkulatif jadi hitung-hitungan. Untungnya apa nih kalau saya lakukan ini? Kalau saya nggak lakukan, apalagi kerugiannya seperti itu. Nah, kepada mereka sebetulnya itu yang perlu dikasih pengetahuan. Jadi terus terang kadang-kadang memang pengetahuannya itu nggak cukup, begitu. Harus kita berikan. Nah, ada satu lagi memang kayak orang yang olahraga itu sebetulnya udah yang sudah berbudaya tentang protokol kesehatan itu mereka nggak usah disuruh pun misalnya orang olahraga. Macam kita ini yang tahu bahayanya kalau kita nggak olahraga cepat tua, cepat sakit tulang, cepat diabetes, cepat macam-macam, nggak usah disuruh pun dengan sendirinya yang kita tadi interpretasi. Baik, mungkin yang disampaikan Prof Meli harus 3 level. 3 level tadi ya. Mungkin salah satu yang disebutkan Prof Meli tadi lebih ke reward and punishment ya, Prof Meli ya. Cuma mungkin kalau di lingkungan kerja ini reward and punishment masih bisa dilakukan karena ada mungkin sistem yang mengontrol. Tapi jika kita sudah masuk ke lingkungan terkecil, keluarga, bagaimana untuk menerapkan reward and punishment itu? Nah, kalau saya boleh sampaikan, Mbak, itu barangkali, itu barangkali kita mesti pakai law enforcement kepada yang tadi, yang patologi tadi, yang reaktif. Itu law enforcement. Seperti kita lihat ada beberapa YouTube di Tiongkok, di Singapura, ya kan? Mereka itu pada yang bandel-bandel ya udah, ada yang dipukul, dibeku ya sebetulnya tidak usah juga ya. Ya tapi barangkali ya itu di India ditampar. Nah, itu adalah level-level yang di bawah yang bebel lah, yang bandel. Yang banyak sebetulnya adalah yang level kalkulatif. Yang level kalkulatif tuh kalau saya ikut untungnya apa? Kalau saya nggak ikut, saya nggak rugi juga. Tuh saya buktinya saya nggak sakit. Sekarang mungkin ya karena banyak saudara-saudara yang sakit udah agak menjadi ini. Ya itu harus kita kasih masukan. Kalau kita dari teori perubahan perilaku ada satu yang udah kuno tapi saya pikir masih relevan. Itu adalah teori green. Teori green itu jadi harus ada predisposing faktornya itu sebenarnya health belief model. Kalau saya tidak lakukan ini, kerugian kita apa? Kalau saya lakukan ini, benefitnya apa? Karena setelah itu harus difasilitasi, ya. Itu yang namanya faktor enabling.
Nah, Oke. selain itu ada tadi faktor pendukung, enforcing faktor. Itu enforcing faktor itu barangkali pemerintah di situ berlaku. Berlaku ya. Menurut saya itu tidak terlalu banyak. Jadi yang di level bandel itu tidak terlalu banyak. Jadi karena itu kalau misalnya Satpol PP-nya pergi, mereka akan seperti itu lagi, gitu ya. Jadi mesti betul-betul keras, gitu. Cuma jangan dibubarin, terus Baik. mereka ngumpul. Jadi lagi. peningkatan law Harus enforcement keras ya, gitu, Prof. Meli ya. Jika kita berbicara tentang law enforcement dan regulasi, ini kan pemerintah sudah menerapkan regulasi pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, salah satu yang diatur ini kan proporsi bekerja di kantor atau work from office ya, yang hanya 25%. Menurut Prof. Meli sendiri, gimana efektivitas dan kualitas budaya bekerja dari rumah? Silakan Prof. Meli. Itu ya, awalnya sorry I have to say ya sorry. Banyak perusahaan sepertinya ya udah kamu udah digaji kamu masuk dong gitu. Ya kan? Tapi akhirnya banyak yang berguguran, sekarang mereka sudah sadar betul bahwa di dalam office terutama kalau bukan yang di field ya, itu korbannya banyak. Karena mereka di dalam AC. Kita tahu kan sebetulnya mesti lagi itu adalah hindari 3K, kerumunan, hindari kantor tertutup, kamar tertutup, sampai hindari kontak langsung. Tapi whatever lah namanya, mau 3M, 5M atau hindari 3K. Nah itu memang agak sulit di perkantoran. Tapi sekarang sudah jelas, akhir-akhirnya kok ya bisa juga ya. Jadi cuma ada beberapa pekerjaan yang memang betul-betul harus bekerja di lapangan. Betul. Kalau yang bekerja di dalam office sebetulnya work from home tuh masih bisa. Masih bisa ya. Jadi Dan sebetulnya kecil harus diatur betul. Dan ternyata juga banyak juga perusahaan yang baru tersadar, wah ternyata bidang pekerjaan tertentu ini bisa cukup efisien dan efektif juga walaupun dikerjakan dari rumah ya Prof. Nah, bagaimana kebiasaan baru ini kiranya akan mempengaruhi eksistensi orang bekerja secara formal nih ke depannya? Saya kira mungkin kalau kita lihat disruption gitu ya, kayaknya kita dipercepat oleh pandemi ini. Sebetulnya memang disruption itu terjadi. Jadi kita sudah berjalan tuh lebih dari itu, lebih cepat karena dengan pandemi ini. Dengannya ada 4G, 5G, ya kita terpaksa, bukan terpaksa, mau nggak mau kita jalani memang jalannya ya digital, work from home, kayak sekolah gitu ya. Kita belum terjadi pandemi aja, kami di perguruan tinggi, kita sudah bilang, kita kalau begini terus ya, mungkin udah nggak bisa bertahan. Kita memang harus kita banyak membuat program studi yang PJJ istilahnya, pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh, nah, itu sebetulnya buat kami itu disruption tadinya. Tapi sekarang udah di depan mata dan kita jalanin gitu. Pandemi yang membuat itu barangkali ya, memang barangkali saya pikir Allah itu maha besar ya. Kita terlalu banyak buat kotor, buat lingkungan rusak. Jadi dengan pandemi ini kita disuruh bumi ini, dunia ini kita menjalani keseimbangan baru. Beristirahat dulu begitu ya Prof. Meli ya. Ya, cari keseimbangan baru. Cari gitu keseimbangan baru. Nah, saya kembali lagi ke Prof. Hadi. Prof. Hadi, ini kita kalau bicara tentang menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan, mungkin emosi dan juga motivasi. Nah, untuk melindungi diri dan orang sekitar dari COVID-19 ini bagaimana bisa tercipta dalam diri seseorang? Silakan Prof. Hadi. Prof. Hadi sekarang barangkali yang terganggu. Halo, tes. Ya, tadi ada yang menanya. Ya, bagaimana? Baik, mungkin Prof. Yunita atau Prof. Meli bisa menambahkan tadi. Ya, kalau saya boleh menambahkan, tujuan akhir dari... Ya, apa suaranya bisa terdengar? Bisa Prof. Hadi. Mungkin mau menjawab pertanyaan tadi, silakan Prof. Hadi. Ya, saya itu ada pertanyaan di chat ya, bagaimana mengkasatmatakan tadi yang disampaikan oleh Prof. Yunita. Jadi yang akan kita lakukan ya, kita akan membuat video dari rekaman mikroskop elektron, di mana misalnya kalau orang bersin itu sekian banyak ya itu droplet dan juga itu seberapa jauh itu akan diperlihatkan ya diperbesar sehingga orang bisa lihat
Ya, kalau sekarang kan orang bersin, orang batuk nggak kelihatan. Nah itu betul. kita visualisasinya kita buat itu ya. Bagaimana itu kalau apa kok harus di minimal 1,5 meter, 2 meter itu kenapa? Nah itu nanti diperlihatkan dengan cara visualisasi. Tadi ada pertanyaan mengenai itu. Ya. Jadi mengkasatmatakan virus. Nah, apakah dengan mengkasatmatakan virus mungkin melalui video atau mungkin digitalisasi seperti itu akan mampu menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan, emosi dan juga motivasi untuk kemudian melindungi diri saya lihat dan orang juga ada sekitar? pertanyaan, bagaimana menjaga awareness atau ya, halo? Iya, Halo? baik Prof. Bisa dengar? Ya, aman Prof. Aduh ya, silakan dilanjutkan. Ya, tadi menjawab di chat tadi, jadi memang informasi yang benar itu tetap terus harus disampaikan ya. Nah, cuma hanya yang menjadi masalah itu kan sekarang banyak berita-berita hoax itu ya. Betul. Oleh karena itu Baik, sepertinya audionya Oke. terputus lagi. Saya sambung barangkali. Siap, Saya terima sambung. kasih. Ya, silakan Prof. Barangkali yang tentang kita mesti harus tahu dari mana, dari saya kalau sambung lagi. nomor-nomor tertentu yang kita bisa Oke. ya. Nah, itu harus ilmu itu harus kita sampaikan juga kepada masyarakat gitu. Baik. Halo. Baik, iya Prof. Hadi. Sejauh ini cukup saya bisa tangkap pesannya. Lantas bagaimana Prof. Hadi ini untuk menumbuhkan kepercayaan untuk melindungi diri sendiri dan juga orang sekitar dari bahaya virus ini, Prof? Ya, Silakan mungkin dari Prof. Yunita atau Prof. Meli bisa menjawab atau menambahkan. Ya, di saya dalam metode tambahkan, pendidikan saya yang diberikan tambahkan yang untuk kita bisa, ya, silakan Pak Meli, silakan. nggak apa-apa Prof. Hadi, Ya, silakan. terus, Tadi saya terus, cuma ini ngisi lah, Prof. Hadi. Silakan, virus silakan. yang mestinya lagi hilang. Baik, Yang mungkin saya Prof. ingin- Hadi bisa dicoba terlebih dahulu dilanjutkan penjelasannya. Ya, jadi tadi bagaimana diri sendiri bisa kemudian juga melindungi orang lain ya. Jadi itu nanti dengan contoh-contoh yang kita berikan ya, bagaimana terjadi penularan. Baik, bagaimana untuk menumbuhkan motivasi maksudnya- untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Prof. Hadi, Dalam keluarga yang divisualisasikan ya, tidak boleh biasanya berteman kan ya kan. Apa akibatnya kalau misalnya hal yang dulu boleh sekarang tidak boleh, itu kan ada sebabnya. Nanti diberikan konsekuensi kalau hal itu dilanggar gitu ya. Baik. Sehingga itu tadi yang bisa memberikan Baik, mungkin terkait dengan penjelasan Prof. Hadi tadi ya untuk menumbuhkan motivasi supaya kita bisa melindungi diri sendiri dan juga orang lain. kesadaran kepada yang bersangkutan Yep. ya. Jadi dengan contoh-contoh kasus seperti itu. Baik, lantas sebetulnya dibutuhkan Ya, berapa lama ya mungkin- Prof ya untuk beradaptasi ini dalam menghadapi situasi yang mungkin menyebabkan tadi yang disebut dengan gegar budaya seperti pandemi COVID-19 Halo? ini. Halo, bisa ada gangguan ini? Iya, baik. Halo. Baik, jika salah satu narasumber mungkin mengalami gangguan koneksi, mungkin bisa dijawab untuk narasumber lain, mungkin Prof. Yunita atau Prof. Meli. Ini tadi mungkin pertanyaannya berkisar, sebetulnya perkiraannya bisa berapa lama gitu Prof, untuk beradaptasi dalam menghadapi situasi yang mungkin menyebabkan yang disebut tadi dengan gegar budaya, seperti pandemi COVID-19 ini. Untuk Prof. Meli atau Prof. Yunita mungkin bisa dijawab? Saya jawab ya. Baik. Jadi saya sudah paham bahwa mengubah perilaku, memperkaya pengetahuan, menanamkan keyakinan yang baru, motivasi itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Karena itu metode edukasi betul-betul harus diperhatikan bahwa ini dalam waktu yang singkat ini bisa efektif. Nah, caranya yaitu dengan dialog, Mbak. Harus ada dialog, harus ada partisipasi interaktif, sehingga melalui diskusi itu betul-betul kita ajak berdiskusi. Oke, kalau sekarang kita sudah tahu bahwa kita salah melakukan ini, bagaimana? Apakah mau kita lanjutkan? Lalu bagaimana nanti teman-teman, bagaimana tetangga, bagaimana orang tua, bagaimana keluarga? Nah, itu kita ajak berdialog, Mbak. Nah, setelah itu, setelah disadari mana yang perilaku yang sebetulnya kita selama ini abaikan, konsekuensinya apa? Perilaku yang benar yang bagaimana yang seharusnya kita lakukan?
ada satu hal yang amat sangat perlu dilakukan, dan ini seringkali dilupakan di dalam metode rekomendasi, himbauan dan instruksi, bahkan juga sosialisasi, adalah kesepakatan bersama. Jika perilaku ini saya langgar, sebaiknya apa ini hukuman yang kita berikan? Tadi seperti disinggung di kantor ya. Jadi itu harus dengan masyarakat setempat harus berpartisipasi. Kelompok-kelompok masyarakat dengan tokoh-tokoh masyarakat kita ajak. Kalau sekarang kita salah melakukan ini keliru, hukumannya apa? Kita saling menegur, saling mengingatkan. Kalau itu disetujui, itu harus dilakukan. Ganjarannya apa ini buat mereka yang melakukan dengan konsisten? Itulah disepakati bersama, Mbak. Nah, kalau sudah ada kesepakat itu namanya kita berusaha menciptakan pranata sosial budaya yang baru. Perilaku apa yang sebaiknya dilakukan yang bisa dapat ganjaran? Ganjaran ini aja, apresiasi kita berikan apa? Wah, situ sudah mengikuti ya, menolong saya, dan kalau perlu ditunjukkan bagaimana akibatnya kalau tidak. Dengan video di rumah sakit itu seperti apa? Baik, kesepakatan tadi ya. Baik, sebelum melanjutkan dialog lagi, saya akan membacakan. Saya ingin menambahkan. Oh ya, baik, Prof. Melly mungkin? Ya, izin saya ingin menambahkan, Agit, tentang tadi, tentang law enforcement, itu memang pada yang bagian level patologi. Tapi yang dikatakan oleh Prof. Yunita tadi, itu untuk pengertian, ya, itu pada level kalkulatif, kita ajak mereka berpikir. Waktu kita visualisasi, jadi mungkin setelah kita lihat kasih dengan elektron mikroskop, yang real virus, kita dampingan dengan animasi virus, itu akan kita berikan contoh di dalam video kita visualisasi, kita kasat matakan, ada virus-virus itu yang dibawa oleh mereka waktu menengok orang tuanya, waktu mereka dapat dari pasar, waktu mereka bekerja karena tidak hati-hati, akhirnya orang tuanya meninggal. Nah, di situ kelihatan kan bahwa kalau dia kalkulatif, kalau saya kerjakan itu, saya tidak patuh protokol kesehatan, saya bisa menjadi pembunuh secara tidak langsung. Baik. Nah, untuk yang sebagian besar masyarakat kita, saya kira justru pada level kalkulatif. Level kalkulasi ya, itu harus bisa menimbang ya risiko. Jadi dan perlu juga sekali Baik. dikasih pengertian bahwa kalau dia tidak mengerjakan, dia akan menjadi pembunuh tidak langsung. Ya, itu dia. Baik, mungkin bukan hanya untuk apresiasi, tapi juga bahayanya dia menjadi pembunuh tidak langsung. Baik, jadi harus bisa mengkalkulasi apa konsekuensinya jika melakukan A dan B, dan juga jika tidak melakukan protokol kesehatan yang ketat ya. Baik, sebelum melanjutkan dialog, saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari Sobat Tangguh yang menyaksikan dialog kita siang hari ini. Ada pertanyaan dari Rahmalina Prasojo dari Balitbangkes Kemenkes. Pertanyaan ini ditujukan ke Prof. Yunita, Prof. Hadi, dan Prof. Melly. Ini pertanyaannya, bagaimana mengembalikan awareness masyarakat yang sudah rendah, di mana tadinya cukup aware, tapi lama-lama menjadi rendah. Mungkin Prof. Melly bisa dilanjutkan sambil menjawab pertanyaan ini? Ya, jadi ya tadi awareness itu tergantung levelnya tadi. Kalau orang yang sudah advance, kita dengan hanya 5M saja, 3M saja, itu jalan begitu. Tapi kalau yang kalkulatif, yang most likely orang kita, ya kan, yang karena tidak tahu bahayanya, itu awareness-nya harus terus-menerus dikasih tahu. Kalau Anda berbuat begini, akibatnya apa? Ini salah, ini betul. Ini salah, ini betul. Itu kita visualisasikan. Kita kasat matakan dalam bentuk video di masing-masing cluster. Di cluster traveling, di cluster pariwisata, ya kan, itu kalau lagi main golf, salahnya di mana? Gitu. Ini akan bahayanya kemana? Kalau mereka lagi di hotel, apa yang salah? Gitu. Kalau di pasar, di bioskop, apa yang salah? Di sekolah, itu semua di kantor, di rumah sakit, apa yang salah? Kita kasat matakan semua, terutama ditujukan kepada itu. Tapi kalau yang memang level patologis, yang cuek itu memang harus law enforcement. Harus law enforcement. Saya percaya itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Sebetulnya tidak terlalu banyak. Baik, Prof. Melly, mungkin ini terakhir singkat saja, mungkin ada himbauan terkait dengan cara mengentaskan pandemi ini, himbauan untuk masyarakat maupun untuk stakeholders. Maksudnya untuk stakeholder, ya oke.
kepada masyarakat, ya mereka harus tahu betul ini pandemi masih jauh, masih panjang. Kalau kita tidak terlibat, kita tidak bisa hanya menuduh-nuduh pemerintah, minta-minta pada pemerintah, karena dampaknya itu langsung pada kita sendiri. Kita kehilangan terlalu banyak orang yang kita sayangi. Jadi marilah kita bersama-sama. Kita terima kasih kepada stakeholder kita, dalam hal ini pemerintah, sudah memberikan semua yang baik. Tinggal kita sekarang menggandeng masyarakat kita bersama-sama untuk memerangi bersama. Baik. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Prof Yunita, mungkin singkat saja ada himbauan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan yang ada. Ya, untuk pemangku kepentingan ini tentunya konsistensi. Apa yang sudah baik, lanjutkan ya. Itu harus konsisten sebab masyarakat juga melihat. Kalau tidak konsisten mereka bimbang ya. Jadi betul-betul konsisten itu terus-menerus harus ditegakkan. Kalau tadi masyarakat itu kan tadi Prof Hadi mengatakan ada pendamping. Kita tidak langsung kemudian setelah sepakat, oke, ganjarannya apa, aturannya apa, lalu kita lepas tangan, nggak bisa demikian, Mbak. Jadi edukasi itu berarti mendampingi, kita memonitor apa yang terjadi. Kalau tidak terjadi perubahan perilaku, ini mengapa? Apa sebabnya? Jadi himbauan saya pada seluruh masyarakat, marilah kita bersama-sama. Kalau kita mau, pasti kita bisa, ya. Dan juga bersama-sama dengan semua pihak kita menuju ke situasi pasca pandemi yang lebih aman dan tidak menakutkan seperti kita ya, seperti sekarang ini. Baik, semoga saja ya Prof Yunita. Terima kasih. Mungkin tadi himbauannya dan kuncinya adalah konsistensi ya. Baik, untuk Prof Hadi mungkin singkat saja ada himbauan kepada masyarakat dan juga pemangku kepentingan. Kalau himbauan saya mungkin lebih kepada pemerintah ya. Jadi kan programnya sudah banyak sekali, tapi mohon tadi dilakukan evaluasi sehingga secara berkelanjutan ada masukan juga untuk perbaikan. Ya pasti kita tahu ya, karena waktunya pendek ya, apa yang harus ditackle banyak. Tapi kembali tadi unsur evaluasinya jangan lupa ya, sehingga secara berkelanjutan harus dievaluasi sehingga kita selalu bisa belajar dari kekurangan kita. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Prof Hadi, Prof Melly, dan juga Prof Yunita. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan Satgas COVID-19 yang ini. Baik, Sobat Tangguh, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat juga pesan Ketua Satgas COVID-19, Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin, patuh memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Oke Sobat Tangguh, dengan demikian saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan lupa nih, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat.